Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami konsep ekonomi. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kelangkaan dan biaya peluang. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep ilmu ekonomi dalam menghadapi masalah kelangkaan dan biaya peluang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat di gambar yang pertama, yaitu ada beberapa karyawan yang sedang melakukan pekerjaan. Kemudian di gambar yang kedua, ada penjual dan pembeli sedang bertransaksi di pasar. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga adalah gambar di mana menggambarkan kondisi di pusat perbelanjaan mall. Nah, dari ketiga gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketiga gambar tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sedang melakukan kegiatan ekonomi. Oke, yang pertama terkait dengan ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Kemudian, prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi merupakan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau dengan kata lain, tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Kemudian, motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Untuk motif ekonomi sendiri, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada motif ekonomi individu. Kemudian ada motif ekonomi dalam sisi perusahaan. Motif ekonomi individu ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada motif memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, ada motif mencari kekuasaan ekonomi. Lalu yang ketiga, ada motif mencari penghargaan. Dan yang keempat, yaitu motif sosial. Untuk motif ekonomi dari sisi perusahaan, yang pertama, tentunya pasti perusahaan memiliki tujuan untuk mencari laba. Lalu motif berikutnya yaitu menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Yang ketiga, motif menjaga kontinuitas atau keberlangsungan hidup perusahaan. Kita lanjut ke hukum ekonomi. Apa itu hukum ekonomi? Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di dalam ruang lingkup masyarakat. Contoh hukum ekonomi yang pertama, jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik, maka harga-harga barang yang lain pun biasanya akan ikut merambat naik. Kemudian contoh hukum ekonomi berikutnya, yaitu apabila ada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan atau hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah, maka dapat dipastikan
peritel ataupun toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan hilang omset atau mati, dengan kata lain gulung tikar. Kemudian berikutnya, jika nilai kurs dolar Amerika naik tajam, maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan ikut bangkrut. Kemudian contoh berikutnya, turunnya harga LPG atau harga gas LPG akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian contoh yang kelima, semakin tinggi bunga bank untuk tabungan, maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Kemudian pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, sama ekonomi terapan. Ya. Kemudian teori ekonomi terbagi lagi menjadi 2. Ada mikroekonomi dan juga makroekonomi. Ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menggambarkan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Contoh misalnya, terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, kemudian keadaan ekonomi di Aceh pasca gempa dan tsunami. Kemudian ada teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Kemudian ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Kemudian teori ekonomi. Ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu pengetahuan atau ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah ekonomi yang membahas aktivitas secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah, misalnya perubahan tarif pajak, ya, dan lain-lain. Baik, di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan juga peluang.